Udah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di podcast Ikmasa On Air. Dan ini adalah podcast pertama di periode terbaru, di periode 2025 dan 2026. Dan ini adalah podcast yang ringan, podcast yang isinya diskusi santai tapi bermanfaat tentunya ya teman-teman. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Isa. Di sini saya nggak sendirian, tentu saya ditemani oleh guest star kita ya. Guest star kita ini dari mahasiswa sastra Arab UGM tahun 2023 ya, angkatan 2023. Selamat siang Mas Faris. Oke, selamat siang Isa. Gimana kabarnya Mas Faris? Alhamdulillah. Siang ini baik sih. Ya. Oke, saya sebelumnya mau ucapin terima kasih banyak kepada Mas Faris karena sudah mau menerima undangan kami sebagai pembicara ya Mas. Oke. Jadi terima kasih banyak. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu, jadi sosok Mas Faris ini sebelumnya ini aku spill satu hal menarik ya, fun fact-nya ya. Jadi Mas Faris ini, beliau ini adalah ketua dari acara Kalves kemarin. Nah, siapa yang kemarin datang ke Kalves ini ya? Jadi mungkin penasaran ya, siapa sosok ketuanya? Ya ini, di depan kalian inilah ketuanya. Ya, acara besar di UGM Residen, bener ya Mas? Ya. Oke, langsung saja kita mulai di sini, mulai dari mungkin Mas Faris bisa memperkenalkan diri singkat dulu. Sebenarnya Mas Faris ini siapa dan iya, Mas Faris ini siapa dan kesibukannya Mas Faris ini apa gitu. Kalau teman-teman tahu, jadi kita undang Mas Faris itu karena beliau ini orang yang dikenal sibuk gitu. Dia ikut ini, ikut itu gitu. Jadi bisa Mas Faris kenalkan dulu. Oke. Ini ada format perkenalannya nggak nih? Apa bebas nih? Ya, perkenalannya bebas ya, asal terus juga kesibukan yang diikuti itu. Oke. Ya, sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Selamat siang para penonton yang nonton video ini ya, yang bakal nonton video ini. Kenalin, aku Faris Zaki Ramadan. Di sini bisa dipanggil Faris. Ya, aku bisa dipanggil Faris. Dan di sini kayak yang tadi di-spill, aku dari sastra Arab angkatan 2023. Kemudian asalku dari salah satu provinsi yang mungkin kalian tuh jarang tahu. Kamu bisa nebak nggak apa nih? Sumatera nggak sih? Saya soalnya pernah dengar nih. Jadi secara administratif dia masuk Sumatera, cuman secara geografis dia bukan Sumatera. Pasti di pulau lain. Iya, di pulau lain, pokoknya bukan pulau Sumatera. Okay. Tapi masih di lingkup Sumatera sih. Oke, aku tahu. Pasti di Bangka Belitung. Iya benar. Iya. Benar. Betul 100. Oke, jadi aku dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya di ibu kotanya, di Kota Pangkal Pinang. Dan sekarang aku berdomisili di Asrama Dharma Putra Bajiro. Itu salah satu asramanya UGM. Karena asrama UGM ada 8 ya, satunya ada asrama Bajiro juga. Iya, sama saya kayak Mas Isa. Iya benar. Kamu juga di Bajiro kan? Iya benar. Jadi teman-teman sama kita. Iya sama. Jadi kalau teman-teman tahu, saya itu juga tinggal di asrama Bajiro dan kebetulan dia ini adalah fasil kami gitu, fasil di asrama Bajiro. Nah, mungkin biar nggak saya cerita banyak nih, biar Mas Faris yang cerita ya. Oke, bisa dilanjut aja Mas. Oke, apa tadi kesibukan? Kesibukan yang diikuti belakangan saat ini? Iya. Saat ini atau yang belakangan? Oke. Di semester ini ya. Di semester ini. Oke. Mungkin kalau semester ini, yang saat ini dulu aja deh. Kalau saat ini aku tuh lagi jalan event. Kan ada 2 ya sebenarnya. Ada event sama organisasi. Kalau di event sendiri, aku sekarang jadi koordinator umum lagi. Itu di namanya event Gemilang Desa di BMKM UGM gitu. Itu salah satu program unggulan dari Kementerian Pengabdian Masyarakat Desa PMD. Terus selain itu aku juga aktif di namanya GK Upgraders, Gelandang Inovasi dan Kreativitas. Ya, jadi
GIK itu dia punya kayak komunitas mahasiswa. Nah di situ aku tergabung dalamnya. Jadi setiap ada event-event yang itu kerjasamanya sama GIK, biasanya kami itu dilibatin, baik dilibatin secara teknis di acaranya ataupun terlibat untuk bantu-bantu aja. Kayak kemarin pas ICD, Integrated Days itu kami terlibat juga. Pun next juga bakal ada beberapa event yang akan kami terlibat juga. Ya itu. Kemudian selain itu karena saya juga untuk organisasi sendiri, tentu untuk sekarang aku ikut BMKM UGM gitu, tepatnya di Kementerian Pengabdian Masyarakat Desa. Nah itu untuk yang sekarang nih. Itu sebagai apa di Kementerian Masyarakat Desa? Nah kalau di Kementerian Masyarakat Desa, karena aku itu kan dilimpahin untuk jadi project manager ya. Project manager tuh kayak kordum lah gitu, koordinator umum dari event utamanya, yakni Gemilang Desa itu. Gemilang Desa. Ya, insya Allah kegiatannya di bulan September. Oke, bulan Yoi. September ini ya. 2025. Oke. Pertama jadi kordum. Ya. Kordum di Gemilang Desa ini. Betul. Terus yang kedua juga aktif sebagai anggota komunitas di GIK ya Mas ya? Ya, betul. Nah, selain itu juga ini nggak sih, bener nggak? Mas Faris juga aktif di Jamaah Salahuddin, bener nggak? Oh iya, aku kalau organisasi itu aku juga ikut Jamaah Salahuddin ya, tentu dong buat biar kita nggak jauh-jauh banget nih ya dari agama. Jadi di sini aku join JS tuh biar walaupun aku berkelana ke kiri, ke kanan, ke tengah, ya at least aku ada tempat kembali, ada tempat pulang untuk bisa menguatkan kembali nih nilai-nilai agamaku. Oh, bener ya. Walaupun gini aku masih ingat agama ya guys. Perlu dicatat ya teman-teman. Ya, mau kita kemanapun kita harus ingat sama agama kita sendiri. Jangan kita lari kemana-mana tapi kita nggak ingat agama kita sendiri, bener ya Mas? Jangan sekuler, jangan liberal Mas. Jangan sekuler, jangan liberal. Tetap ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Yes, Oke, Mas Faris, kalau boleh tahu kalau posisi Mas Faris di sebagai mahasiswa sastra Arab sendiri nih ya. Apakah Mas Faris itu saat ini tuh ikut organisasinya di Ikmasanya Mas? Kalau sekarang aku nggak ikut Ikmasa BTW. Oh enggak ya? Kalau di semester kemarin? Nggak ikut juga. Oh nggak ikut juga ya Mas ya? Iya, panjang ceritanya kenapa kok aku nggak ikut. Wah, ini perlu kita tanyakan nih lebih dalam nih. Oke, jadi Mas Faris sudah banyak ikut ya di beberapa kegiatan, di event, terus sebelumnya juga di dan sekarang kan masih aktif sebagai fasil ya Mas ya? Iya betul. Oke, jadi fasil terus juga di Kementerian Masyarakat dan Desa di BMKM, kemudian juga di GIK. Nah sebenarnya kalau boleh nanya nih Mas Faris, yang Mas Faris ikut itu apakah ada tujuan sendiri? Apakah cuma sekedar ikut saja untuk mengisi waktu luang gitu? Kan karena gini, teman-teman tuh banyak di semester awal terutama. Jadi teman-teman itu pengen ikut apapun yang bisa dia ikutin supaya dia tuh nggak minder sama teman-temannya yang ikut organisasi, ikut event, ikut kepanitiaan dan sebagainya. Jadi dia itu ikut semuanya, nanti biar tahu jati dirinya jati dirinya dia tuh di mana. Kalau Mas Faris sendiri tuh gimana Mas? Oke, kalau dari aku pribadi ya, kan aku ini alhamdulillah dari SMA itu aku udah sering ikut organisasi lah gitu, organisasi sama kepanitiaan. Dulu aku ikut namanya Hizbul Waton, itu kayak pramuka lah gitu, tapi di Muhammadiyah. Jadi dia tuh punya pramuka namanya Hizbul Waton. Nah di situ aku sering lah ikut terlibat di sana. Pun pada saat aku kuliah di UGM, otomatis ya semangat aku untuk ikut kepanitiaan dan organisasi ini terus tumbuh lah gitu. Dan di sini aku udah sebenarnya belum 100% banget menemukan jati diriku itu seperti apa gitu. Belum 100% gitu awal-awal maba. Tapi udah adalah beberapa yang ingin benar-benar aku fokusin, tekunin pada awal-awal maba. Jadi ini penting buat teman-teman. Kayak dari awal teman-teman masuk kuliah, itu teman-teman tentuin langsung aja. Aku pengen fokus kemana, pengen jadi apa. Biar istilahnya garis untuk mencapai hal tersebut tuh jelas gitu loh. Takutnya kalau kita nggak bisa nentuin tujuan kita dari awal, kita bakal FOMO gitu, fear of missing out gitu.
orang ikut ini, yaudah aku ikut. Orang ikut ini aku nggak mau ketinggalan. Jadi ya udah dia terombang-ambing di ketidakjelasan gitu. Nah itu, ini bahaya sebenarnya guys. Karena ya bakal bikin capek juga sebenarnya. Ya nggak rugi-rugi banget sih, kalian tentunya bakal banyak belajar, bakal banyak teman, bakal banyak pengalaman. Cuman kayak lebih baik mending cari tujuan yang emang pengen kalian fokusin. Misalnya aku pengen fokus ke ekonomi deh gitu, pengen bidang bisnis, ya udah cari komunitas-komunitas bisnis yang ada di UGM, kan banyak nih gitu, ada PMB UGM gitu kan, terus dan lain sebagainya. Aku pengen fokus ke bidang mobil-mobilan gitu, maksudnya. Nah itu kan ada komunitas juga kayak ya cara ada UGM, Bima Sakti dan lain sebagainya. Sasara bisa loh ikut, jangan salah. Walaupun itu bidang perteknikan ya, Sasarap juga bisa ikut. Ada kok beberapa teman-teman Sasarapku yang dia terjun juga. Nah itu penting nih untuk kita nentuin dari awal pijakan biar bisa ikut. Jadi ya terarah lah untuk kedepannya. Oke, jadi kalau dari Mas Faris sendiri sebisa mungkin harus menentukan tujuan apa yang mau diikutin ya, yang kesibukan apa nih yang mau diikutin selama kuliah gitu. Mungkin kalau dari aku gini Mas, mungkin ada benarnya dari Mas Faris, cuman kan nggak semua ya Mas, nggak semua orang yang misalkan ikut-ikut itu akhirnya dia tuh nggak jelas gitu. Mungkin ada beberapa lah yang memang dia itu FOMO ikut-ikut, tapi akhirnya dia menemukan jati dirinya, itu nggak menutup kemungkinan tapi ya Mas ya. Nah cuman di sini kita tahu, jadi pentingnya kita mencari arahan dari kating-kating juga kan bisa ya Mas ya, dari dosen, dari kating, harus tahu ya, apa sih yang ingin aku kembangkan nih di kuliah ini tuh apa, mau akademik, mau organisasi kah, atau magang kah, kan gitu ya Mas ya. Nah terus juga jadi kayak apa ya, tiap semester tuh kan kita minimal banget ya. Kita kan ada 7 semester lah di UGM. Paling cepat kita lulusnya bakal 3,5 tahun 7 semester. Cuman kalau lebih ya udah wallahu alam lah gitu. Ya, itu keputusan masing-masing. Cuman paling cepat ya 7 semester. Jadi usahakan di 7 semester itu ya kita udah nentuin plan kita per semester gitu loh. Semester 1 aku pengen fokus apa ya? Semester 2 apa ya? 3 apa ya? 4 apa ya? 5 apa ya? 6 apa ya? Jadi biar jelas itu loh. Misalnya kayak semester 1 aku pengen full menjelajah UGM gitu, aku bakal ikut semuanya. Semester 2 aku bakal mulai mengkerucutin nih gitu, aku bakal ikutin apa yang aku suka aja, yang aku rasa nyaman di semester 1. Semester 3 aku bakal ikutin yang itu emang profit buat aku, yang menghasilkan buat aku sendiri, aku nggak mau lagi capek-capek gitu. Semester 4 aku pengen udah ini akhir dari aku kepanitiaan gitu, aku nggak pengen lagi ikut organisasi, kepanitiaan udah selesai. Semester 5 aku udah pengen fokus akademik, pengen fokus keluar cari duit gitu, freelance atau part-time dan sebagainya. Udah fokus skripsian aja, jago-jagoin bahasa Arab gitu kan. Karena fun fact-nya ya banyak juga nih beberapa teman-teman ya, saya pribadi juga ngerasa masih kurang nih di bahasa Arabnya. Jadi pengen banget di semester 5 ke depan mulai ngefasehin gitu kan. Hingga ya benar-benar fasilnya bisa lancar lah gitu berbahasa Arab. Nah itu juga bisa pun semester 6, semester 7 pokoknya aku pengen udah lulus gitu kan. Nah itu plan per semesternya juga penting nih buat kita rancang. Wah keren banget ya, beliau ini bukan sembarang beliau ya teman-teman. Jadi bener ya, Mas Faris itu walaupun kita lihat orangnya sibuk di luar ya, mungkin kalau saya mikir sendiri loh Mas, saya tuh juga kaget loh, ini orang ini jurusan apa sih sebenarnya gitu, kok emang ada orang sastra Arab tuh kok bisa kemana-mana gitu. Orang kan kalau mikir wah sastra Arab emangnya orang sastra Arab itu mesti kudu fokus di Arab, kan enggak ya Mas ya? Ini juga nih, nah, ini nih aku juga kesel nih. Gimana Mas itu Mas? Tanggapannya Mas Faris itu apa? Aku Stereotip tentang sastra Arab. Setiap kali, kan aku juga dulu ikut pionir ya, aku di divisi acara. Terus juga RDK juga. Nah, terus juga ada beberapa event-event kayak Kalfest kemarin, Cultural Festival 14. Itu mesti stereotip orang tuh, misalnya kalau kenalan aku Faris Zaki, aku dari sastra Arab, kayak langsung Masya Allah ya, kayak langsung spontan mereka tuh ngomong gitu loh. Kayak what the hell man. Tentu itu bakal jadi
apa ya, kayak pressure gitu loh. Mereka tuh punya stereotip kita tuh orang yang soleh. Iya. Nah kalau orang yang soleh kan berarti wah ini orangnya nggak bisa diajak bercanda yang macam-macam. Oh iya benar. Ini orangnya kayaknya nggak bisa aneh-aneh deh. Wah ini terus pas misalnya kita aneh-aneh gitu kan, langsung gitu, kamu tuh sastra Arab, nggak boleh gitu. Nggak boleh gini. Kayak, wah. Nah tapi di sini nih justru biar apa ya, pikiran mereka itu terbuka ya, istilahnya mereka tuh nggak mandang sastra Arab tuh kayak gitu lagi. Ya udah, dengan kita ini gitu, dengan kita ini yang bisa menunjukkan bahwasannya sastra Arab tuh gini loh gitu. Sastra Arab tuh nggak yang selamanya kayak kalian pandang gitu loh, sastra pun bisa gini bisa gitu. Nah jadi stereotip mereka tuh perlahan mulai berganti lah gitu. Betul. Oh sastra ini ternyata orangnya bisa semuanya. Oh sastra itu ternyata orangnya bisa fleksibel dimanapun bisa. Nah, inklusif ya mas. Iya, Kemana-mana ya mas. Let's go. Oke. Stop katakan sastra Arab itu kita belajar agama ya. Kita di sini belajar sastra Arab itu jangan kita anggap sebagai orang yang wah ini lurus-lurus, orang yang ya sebenarnya kita pengen ya mas ya. Cuman ya jangan anggap kalau kita sastra Arab itu kayak orang yang akhirnya radikal ekstrim di agama, enggak, jangan ya. Oke, terlepas dari itu semua ya Mas Faris ya. Apa namanya, nggak jauh dari tema podcast hari ini nih ya Mas. Dari semua yang Mas Faris ikutin selama menjadi mahasiswa, sebenarnya time management Mas Faris itu seperti apa Mas? Kok bisa sampai mungkin Mas Faris bakal ada fase di mana nggak nyangka kok aku bisa melewati ini semua gitu ya Mas ya. Time management dari Mas Faris sendiri itu gimana Mas? Oke. Nah terkait time management ya, kayak tadi sih, karena aku dari SMA pun udah mulai ikut organisasi. Nah di sini juga aku tuh dari SMA itu udah benar-benar dicoki gitu, bukan dicoki sih. Aku nanamin di pikiranku, dan kakak kelas tuh sering nanamin bahwasannya kita harus menerapkan 3T. Tau nggak apa 3T itu? Wah, 3T apa nih? Tertib ibadah, tertib organisasi, sama tertib belajar. Nah ini tuh terus terbawa terus hingga sekarang gitu. Jadi aku usahakan mungkin 3 hal ini pada masa kuliah pun aku terapin. Ya udah, aku nggak, walaupun aku fokus organisasi, aku nggak bakal melupakan ibadah sama belajarku. Pun misal aku fokus belajar, aku nggak bakal lupa sama organisasi sama ibadahku. Nah ini penting, dan ini pun sering tatamin hingga sekarang. Aku harus pokoknya jangan sampai 3 ini lepas dari aku. Pokoknya 3 ini tertib. Nah cara aku sendiri dalam mengatur 3 hal ini biar balance itu tuh, tentu mungkin ini teman-teman udah pada tahu juga ya, dan udah mulai menerapkan juga. Tapi ini menurutku efektif banget, yakni kita pakai Google Calendar. Oke, Google Nah, Calendar ya. bebas sih, nggak harus Google Calendar ya, kalender biasa boleh, ataupun yang lain juga boleh, pokoknya kalender lah gitu. Oke. Nah di situ setiap kalian ada job desk, ada event, ada kegiatan, pun ada akademik, matkul jam segini sampai ini, itu dimasukin aja ke kalender di jadwalnya. Oh misal aku di hari Senin dari jam 7 sampai jam 9 ada mata kuliah bat 1 gitu, bahasa Arab tulis. Terus lanjut jam 9.10 sampai jam 11 ada mata kuliah terjemah. Lanjut. Oh ternyata aku bakal mulai free dari jam 3 ke bawah, jam 3 sore ke bawah. Ternyata muncul nih link gitu, aku ternyata ada meet gitu, meet organisasi ini. Ternyata malamnya ada link lagi gitu, aku ada meet organisasi ini. Jadi tertata gitu loh. Jadi setiap teman-teman itu ada kegiatan, ya udah langsung nanti besok kita meet ya jam berapa, jam 3. Oh ya udah langsung dimasukin aja. Nanti besok kita ada main ke sini ya, healing ya gitu, langsung dimasukin. Oh agenda bareng temen nih, bareng sahabat gitu kan, bareng bolo gitu. Okay. Oh langsung dimasukin aja. Jadi itu tuh bisa menghindari kita lupa, karena udah ada tertata nih jadwalku selama 1, 2, 3 minggu ke depan, bahkan berbulan-bulan ke depan. Aku udah nge-plottingin apa aja kegiatanku. Nah
Dan hal itu aku akuin efektif banget sih, Oke. efektif banget karena kan ini sekarang hal itu aku masukin di HP, HP juga bisa nge-reminder dan kita kan nggak bisa dipungkiri setiap harinya kan megang HP terus kan, mesti bakal ada notif-notif oh iya ding, jadi nggak ada lagi istilah lupa. Soalnya kalau kita benar-benar manfaatin otak sendiri, manfaatin ingatan sendiri, wah itu susah banget sih, susah banget. Kecuali kalau kalian emang ingatannya kuat banget, nah itu ya udah boleh kalian sama kayak Google Calendar. Cuman kalau kalian emang mengakui masih lupa, ya udah pakai aja Google Calendar, itu efektif banget. Oke. Jadi perlu dicatat ya teman-teman tadi 3T tertib beribadah, tertib organisasi, dan tertib belajar ya. Ya. Oke. Dan juga tips yang kedua adalah kalian pakai Google Calendar atau kalender yang apapun ya Mas ya, kalender Yes. apapun. Kalau ada meeting langsung dicatat. Dan nggak cuma tentang meeting ya Mas ya. Nggak cuma meeting. Mau healing pun kita catat juga Healing, ya Mas. Ya? Akademik juga. Lomba juga ya Mas ya. Sekedar ngopi bareng teman, Itu juga dicatat. catat aja. Apa? Ya memang supaya agar kita tidak lupa. Nah sekuat-kuatnya ingatan kita tetap kita akan ada keliru juga ya. Sepandai-pandainya tupai melompat itu pasti akan jatuh juga ya Mas ya. Yes. Nah tapi dari itu semua ya Mas, kira-kira nih kalau dari Mas Faris itu kan oke, kita pakai Google Calendar. Yes. Hari ini mau ngapain, besok lusa dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalkan prioritas sendiri Mas, kalau ngomongin soal prioritas nih Mas, apa sih prioritas Mas Faris di saat ini itu? Akademik oke. Terus organisasi juga oke. Misalkan mau magang juga oke. Jadi kita tuh bingung apakah bisa gitu kita menyeimbangkan antara tiga ini, kita prioritas di tiga-tiganya langsung misalkan. Apakah memang namanya prioritas itu harus satu gitu Mas? Kalau dari Mas Faris sendiri tentang prioritas itu gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri, yakinilah bahwasannya yang tahu batasannya dirinya teman-teman ya teman-teman sendiri. Jadi kita nggak bisa nyamain A sama B, si A sama B itu kita nggak bisa nyamain. Bisa jadi Isa ini dia bisa nih ikut langsung 10 kepanitiaan sekaligus, dia kuat, gak sakit-sakit juga, gak bakal tipes gitu. Bisa, cuman jangan samain gitu. Misalnya sama aku misalnya gitu kan, aku cuma kuatnya 2 aja deh, 1 kali jalan, kamu gak kuat, kamu bakal tipes gitu kalau banyak-banyak. Nah itu teman-teman yang pertama harus pahami dulu nih batasan diri teman-teman tuh sampai mana. Jangan sampai teman-teman maksa diri teman-teman, wah itu kacau soalnya. Kalau dipaksakan, wah jangan diporsir ya, itu kita bakal capek, sakit. Ya udah kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa yang kita ikutin ya udah off langsung gitu. Nah, jadi perlu ketahui batasan diri teman-teman tuh apa dulu nih. Nah, terus terkait prioritas, tentu ini juga wajib. Kita yang pertama harus nge-prioritasin akademik dulu. Itu harus. Karena ya kayak tujuan awal di sini teman-teman diberangkatkan oleh orang tua teman-teman ke sini, diamani oleh teman-teman sendiri untuk belajar. Orang-orang tua kita yang ada di rumah sekarang ya taunya kita di sini tuh lagi belajar, taunya kita lagi buka buku, lihat dosen, lihat PPT, ya udah itu yang mereka tahu. Jadi kita jangan mengkhianati apa yang orang tua kita amanahkan ke kita. Jadi tentu kita harus memprioritaskan akademik kita dulu. Nah yang lain baru kita mulai jalanin di organisasinya, di kepanitiaannya gitu. Dan semisalnya kepepet banget gitu ya, nggak tentu yang kepepet banget yang sampai kita harus meninggalkan hal akademik, ya udah itu sesekali aja. Oke. Sesekali aja gitu, karena yakinlah kalau bolos itu mesti nagih. Bolos tuh nagih guys. Jadi kalian yang belum pernah bolos dan nggak penting-penting buat bolos, ya udah mending gak usah, karena bakal lagi banget kalian bolos sekali bisa-bisanya udah bolos lagi. Nah ya udah absen teman-teman bakal turun terus gak bisa ikut UAS ya, ngulang sulit nih. Tuh, benar ya teman-teman, jangan karena kita punya jatah bolos 75% ya Mas ya, wajibannya 75%, akhirnya kita memanfaatkan 25%, nggak gitu juga ya konsepnya. Gitu juga. Oke. Tentang prioritas dan kesibukan ya Mas ya. Nah tapi kalau Mas Faris sendiri gimana Mas pendapatnya? Kalau sibuk
Dan produktif itu beda nggak sih Mas? Atau dari Mas Faris sendiri gimana? Kalau orang ini sibuk banget, ini sok sibuk ini, tapi bagi aku enggak kok, ini nggak sibuk, ini produktif gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke arti semula ya, arti semula tentu beda ya. Oke. Arti semula sibuk sama produktif itu tuh beda. Jadi kemungkinan kalau aku bisa ambil simpul sibuk itu belum tentu produktif. Cuman kalau produktif itu biasanya dia sibuk. Biasanya. Oke, bisa dipahami. Ya kayak gitulah simpelnya gitu. Oke. Dan produktif di sini aku lebih, kalau disuruh milih mending sibuk atau produktif, kata-katanya ya aku tentu bakal lebih milih produktif. Karena tentu kata produktif itu adalah hal-hal yang bisa mengembangkan diri kita, ngedevelop diri kita sendiri. Jadi apa-apa yang kita lakuin dari pagi sampai tidur itu ada hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bisa mengembangkan diri kita sendiri. Oke. Jadi begitu ya teman-teman tentang produktif, sibuk, terus juga time management yang kita sudah banyak dapat insight dari Mas Faris ya tentang time management. Supaya apa? Supaya kita terusus teman-teman di mahasiswa sastra Arab ini, teman-teman mahasiswa sastra Arab ini di angkatan 2024 seperti saya, ya juga tahulah ke depannya itu semester 3, 4, 5, 6 itu mau ngapain aja. Terus juga kita, bener kata Mas Faris tadi, aku setuju banget. Jadi kita boleh ikut apa aja, tapi kita harus tahu batasan. Nah, tapi ketika kita melihat batasan, jangan sampai kita akhirnya aku nggak bisa ikut ini itu, akhirnya kita nggak ikut apa-apa. Karena apa? Orang tua kita di rumah itu menganggap kita itu belajar, mendengarkan dosen, ya kan, baca buku, terus ikut kegiatan. Jadi kalau kita jangan melihat batasan dulu sebelum kita mencoba ya Mas ya. Dan setelah kita mencoba satu hal ya udah kita bisa tahu tuh, jadi aku ikut ini nih, ikut event ini misalkan, apakah aku layak untuk ikut event lain gitu. Jadi kita udah tahu di sini. Misalkan ini udah sibuk banget, udah cukup banyak meluangkan waktu. Jadi ya sudah, kita tahu batasan, kita juga perlu waktu sendiri ya Mas ya. Jaga kesehatan, jangan sampai kita ikut apapun organisasi terus kita lupa makan gitu ya. Lupa sama kesehatan sendiri. Jangan lupa istirahat juga. Kita harus perlu me time ya Mas ya. Oke Mas Faris. Gimana? Aku setuju sih kayak tadi. Sejujurnya pun belajar itu nggak cuma di dalam kelas. Belajar itu nggak yang cuma kalian duduk di kursi, lihat dosen, lihat PPT, nggak cuma itu. Belajar itu lebih dari itu. Pun kita belajar di luar kelas tuh banyak sekali. Misalnya kita ikut event, ikut organisasi, part time, freelance, dan ikut yang hal-hal produktif lainnya itu juga termasuk belajar. Karena kita kalau di Sastra Arab kan belajarnya bahasa Arab, tentang sastra, budaya, bahasa dan sebagainya, dan yang semacam itulah. Nah, cuman soft skill lain, hard skill lain itu belum tentu kita dapat di Sastra Arab. Kayak misalnya cara main musik, kemudian cara memasak, misalnya ada yang hobi masak, cara merakit mobil listrik gitu, ataupun cara menjadi event organizer yang baik. Nah, itu gak bisa dapat Sastra Arab. Tentu kita belajarnya di luar, yang mana itu sangat-sangat bermanfaat jika kita lulus dari Arab dan kita mulai fokus ke dunia kerja. Dan yang tadi juga aku juga setuju banget. Jadi teman-teman jangan takut buat melangkah, jangan takut untuk mencoba. Misalnya aku sering tuh dengar istilah kayak, kok kamu gak daftar ini sih? Eman banget loh. Wah enggak Mas, aku ngerasa belum bisa ya, aku ngerasa gak pantas ya, aku nyoba yang dari kecil dulu aja deh. Nah itu jangan gitu, dihilangin kayak gitu.